Ya, kami masih bersama Anda di Breaking News Kompas TV. Saudara, sudah ada narasumber yang ada di studio. Tentunya saya akan berbincang langsung. Yang paling ujung ada mantan Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Kemudian juga di samping saya ada anggota Dewan Pertimbangan PBID, Dr. Sukman Tulus Putra, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Capres dan Cawapres tahun 2009. Betul ya, Dok ya? Betul. Pak Ilham? Betul, betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang kembali. Terima kasih. Sudah lama tidak berbincang juga dengan Pak Ilham Saputra. Beberapa hari lalu saya juga berbincang dengan Pak Arief Budiman. Siap ya. Nanya-nanya soal pemilu ini. Betul. Nah, Pak, kalau kita tahu sebenarnya dari yang paling basic tes kesehatan ini yang bisa dijelaskan mungkin dari dokter dulu deh. Yang memang pas 2009 lalu ini menjadi ketuanya juga. Yang kemudian juga terkait dengan pemeriksaan tes kesehatan ini. Seberapa krusial tes kesehatan ini dan ada nggak, Dok, pengalaman-pengalaman yang sejauh ini waktu itu menyatakan bahwa ada indikasi ini nih, jadi harus dites lagi. Jadi di lain tes kesehatan yang memang sudah direncanakan, ada indikasi lain secara medis yang kemudian harus dilanjutkan. Ada pengalaman itu nggak, Dok? Baik, terima kasih. Jadi pemeriksaan kesehatan untuk calon presiden dan wakil presiden ini memang bukan pemeriksaan kesehatan biasa ya. Jadi bukan seperti medical check up, karena kita harus betul-betul meyakinkan bahwa keadaan kesehatan dari para calon presiden wakil presiden ini betul-betul baik dan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai warga negara terpilih sebetulnya ya, warga terpilih, sehingga nanti diharapkan situasi kesehatannya, keadaan kesehatannya cukup baik dan dapat melaksanakan tugas selama 5 tahun ke depan. Ya. Tidak berarti bahwa beliau harus bebas dari penyakit, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu masih bisa diperbaiki ya. Kalau misalnya mendapat pengobatan yang teratur dan tidak ada masalah dalam kesehatan sehari-hari, itu tidak ada masalah. Oke. Ya. Dokter, nanti kita lanjutkan. Sebentar, Pak Ilham kita lanjutkan. Kita akan menuju ke RSPAD Gatot Subroto dulu. Di mana di sana di Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbagi yang akan wawancara langsung dengan Andika Perkasa. Dipo, silakan. Iya, tadi kita sudah lihat bersama kehadiran dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang juga sudah menggunakan pakaian pemeriksaan kesehatan, terlihat kompak, memegang tangan dan ya menyapa sedikit awak media dan langsung masuk kembali ke RSPAD Gatot Subroto, tentu untuk melalui dan juga menjalani sejumlah rangkaian tes kesehatan. Nah, kita akan mencoba berbincang ataupun menanyakan sebenarnya seperti apa persiapan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud menjelang tes kesehatan yang akan dilakukan sesaat lagi dengan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenang Nasional yang tentu sudah tidak asing, Pak Andika Perkasa. Sehat, Pak? Sehat, Mas Ibu. Pak, tadi kan sudah terlihat ya Pak Ganjar, Pak Mahfud menggunakan pakaian pemeriksaan kesehatan, terlihat kompak. Sebenarnya persiapan dari kedua baca pres dan baca cawapres ini menjelang pemeriksaan kesehatan hari ini sejauh mana, Pak? Kalau kesehatan kan lama tuh, Mas. Nggak bisa sehari, 2 hari, terus misalnya ngapain gitu supaya berharap bagus. Kolesterol kan nggak bisa hilang tiba-tiba. Saya yakin gaya hidup mereka sudah bagus sekali ya. Mas Ganjar, khususnya kan lebih disiplin. Pak Mahfud pun posturnya juga tidak obesitas, dan itu menurut saya sudah berpotensi bagus, tinggal mungkin disiplin makannya gimana. Tapi kemarin memang kami komunikasi yang jelas menginformasikan tentang kegiatan pagi ini. Karena kan tadi saya membawa satu surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU untuk Kepala RSPAD. Yang kedua, lampiran surat pemeriksaan kesehatan dari KPU untuk Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Tapi sebelumnya kemarin sudah kita komunikasikan. Karena di situ termasuk ada rundown kegiatan pemeriksaan di dalam ini, pemeriksaannya apa saja, urutannya gimana. Artinya secara administratif persuratan ini sudah selesai, tapi saya mau tahu Pak Andika ini kan terkenal memiliki gaya hidup yang sehat. Kira-kira sempat memberikan saran nggak Pak ke Pak Ganjar atau ke Pak Mahfud gimana nih kira-kira nanti melewati tes kesehatan dengan baik gitu? Wah, beliau kan udah justru jauh lebih memahami menurut saya. Dan kalau saya ditanya saya jawab, tapi kalau nggak ditanya saya nggak mau tahu lah. Berarti ya berbincang tapi ya biasa aja gitu Pak ya, koordinasi Pak. Justru urutan rundown apa yang akan dilakukan, sehingga dari kemarin, dari tadi malam itu paling nggak tahu misalnya pemeriksaan psikologi
ini apa nih kira-kira yang harus diantisipasi. Pemeriksaan misalnya ekokardiologi atau EKG, jantung apa. Secara teknis rundown karena kita tahu juga ada kurang lebih 16 tahapan yang kemudian akan dilalui oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada tes kesehatan hari ini. Nah, kemarin tuh kan sempat ada informasi Pak Andika bahwa Pak Ganjar itu akan lari sebenarnya ke RSPAD dari rumahnya di kawasan Patra. Ini kenapa nggak jadi, Pak? Ya, memang itu sih benar tuh sebagai suatu intention ya, sebagai satu rencana benar. Cuma ya tim dokternya Mas Ganjar, kita juga kan sudah menginformasikan lah, karena justru itu beresiko tinggi. Jadi dan beliau memutuskan untuk membatalkan. Bagus lah. Karena terlalu semangat kali ya Pak ya mengikuti tes kesehatan. Dan dampaknya kan, misalnya lari kan puasa misalnya dari jam 8 malam tadi malam, itu kan bisa dehidrasi Mas. Kalau diawali dengan lari, dehidrasi itu urutannya berarti ke kreatinin, ginjal. Kan rugi lah, gitu-gitu kan. Sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Ya mungkin nanti abis selesai barulah ntar sore. Oke. Artinya setelah selesai tes kesehatan barulah hasrat untuk berlari ini nanti sore aja ya Pak ya. Pak Andika, artinya secara umum dari tim pemenang sendiri optimis bahwa nantinya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini akan melalui tes kesehatan dengan lancar dan juga hasilnya akan maksimal ya Pak ya? Saya yakin sekali. Minimal dilihat dari kebiasaan, Pak Mahfud sendiri walaupun usia lebih tua, dari posturnya yang sama sekali tidak obesitas, itu kan menurut saya sudah sangat menunjukkan lah, walaupun tidak serta-merta otomatis pasti bagus, tapi minimal lebih sedikit lah. Kalaupun ada lebih-lebih kolesterol misalnya, atau misalnya ya EKG-nya dikit-dikit lah. Artinya dari tim pemenang sendiri yakin dan percaya begitu Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kepala RSPAD bahwa 50 tim kesehatan yang akan bertugas ini akan bertugas secara independen dan terpercaya begitu. Ini artinya dari tim pemenang sendiri tidak ada masalah dengan struktur timnya mungkin? Oh sama sekali, saya secara pribadi tahu persis karena kita kan waktu itu ikut dalam pemeriksaan beberapa masalah. Termasuk juga yang terakhir seingat saya adalah Irjen Polisi Sambo ya waktu itu. Kan sangat independen, itu juga kita brief secara khusus. Jangan sampai tim dokter dari RSPAD ini kemudian merusak kepercayaan. Kalau menurut saya RSPAD sudah terbukti, dan kenapa saya sendiri juga tidak berada di dalam, juga ingin memastikan jangan sampai ada asumsi nanti saya kasakusuk. Iya kan, nggak enak juga. Makanya saya lapor sama Mas Ganjar, Pak Mahfud bahwa saya mengantar saja sesuai tugas saya mengantar surat. Habis itu sore saya kembali untuk memastikan pada saat mereka selesai nggak ada masalah yang harus ditangani oleh TPN. Artinya jangan sampai sebagai mantan Panglima dinilai kasakusuk ya Pak ya? Betul. Terakhir Pak Andika, kira-kira harapan dari seluruh proses tes kesehatan ini untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang akan selesai sore hari nanti, kira-kira harapan dari tim pemenangan apa? Ya harapannya semua lancar sehingga kita bisa move on ke tahap berikutnya untuk menunggu apakah ada yang harus dilengkapi persyaratan sehingga pada saat penetapan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu juga sesuai waktu yang direncanakan. Spill sedikit Pak, artinya setelah ini ada pertemuan-pertemuan intens di internal untuk bahas apa nih Pak kira-kira Pak? Oh ya itu lanjut, lanjut. Kita masih rapat-rapat, besok pagi juga rapat lagi, finalisasi macam-macam lah. Struktur organisasi, visi misi masih terus kita termasuk strategi. Termasuk strategi pemenangan juga akan dibahas? Pasti, walaupun belum final ya. Finalnya setelah ada pengumuman tentang calon yang seberang. Yeah. Oke, berarti artinya keputusan calon lain, khususnya cawapresnya siapa ini akan juga jadi berpengaruh. Ya, pasti berpengaruh. Itu nanti kita akan dalami karena ini masih tes kesehatan. Pak Andika, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan Kompas TV. Sehat-sehat selalu Pak. Siap. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenang Nasional Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Andika Perkasa, yang sudah menyebutkan secara detail apa-apa saja persiapan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang menarik juga tadi akan ada pembicaraan strategi pemenangan pada esok hari atau beberapa hari ke depan, khususnya karena ada cawapres yang belum diumumkan oleh tim sebelah. Tapi itu kita akan bahas nanti, Rianda. Ganjar menjadi presiden, tadi mantan juga Panglima TNI Andika Perkasa yang diwawancara langsung oleh jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Terima kasih Dipo, tentu kami nanti akan menunggu informasi dari Anda lagi.
Tadi sudah dikit dari Dr. Sukma terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini. Kalau dari Pak Ilham sendiri, seberapa penting sih Pak kesehatan ini kemudian menjadi bahan verifikasi juga dan juga syarat kepada tim di KPU untuk kemudian menentukan apakah kemudian ini bakal lolos apa enggak gitu, akan ditetapkan apa enggak. Ada nggak pernah kejadian kalau di kayak enggak ya kalau di capres cawapres ya, tapi mungkin di legislatif bisa Anda sampaikan mungkin pengalamannya? Ya, sebetulnya yang spesifik memang hanya presiden dan wakil presiden. Oke. Dan itu pernah ditolak kesehatannya ketika zaman Pak Abdurrahman Wahid ketika akan maju di tahun 2004. Nah itu memang saya tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaannya, tetapi KPU berdasarkan penilaian tim dokter memberikan hasilnya kepada tim Gus Dur ketika itu. Nah, sebetulnya pemeriksaan kali ini adalah bagian dari bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana salah satu syarat presiden dan calon presiden calon wakil presiden itu bebas atau sehat jasmani dan rohani. Bagaimana menentukan sehat jasmani dan rohani? Nah, tentu KPU harus membuat semacam kriteria dan tentu juga mereka berdiskusi dengan ID atau dengan dokter yang dibentuk ya, atau kemudian dia bisa konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Sebetulnya bagaimana sih standar calon presiden yang sehat rohani dan jasmani? Nah, oleh karenanya sebelum sebetulnya ditunjuk RSPAD dalam peraturan atau SK KPU tahun nomor 1387 tahun 2023 itu KPU harus melakukan survei terlebih dahulu terhadap 3 rumah sakit yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Ya. Misalnya saja dia punya rumah sakit tersebut punya dokter yang yang spesialisnya khusus yang sesuai dengan kriteria bagaimana menentukan calon presiden dan wakil presiden itu sehat atau tidak. Misalnya, kemudian punya alat-alat tertentu, itu diatur spesifik sekali di surat keputusan KPU nomor 1387 tahun 2023. Untuk di rumah sakitnya itu ya? Di rumah sakitnya, betul, alat-alatnya dan sebagainya. Nah, selama ini memang dari tahun 2004 sampai 2024 saat ini, gitu, untuk pemilu 2024 yang akan datang, ini selalu RSPAD. Nah, selalu RSPAD ditunjuk karena memang RSPAD ini kan rumah sakit presiden ya Pak Tulus ya. Rumah sakit kepresidenan dan juga dianggap sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Nah, selama ini selalu RSPAD, tetapi standar yang prosedur yang dilakukan oleh KPU tentu ada 2 rumah sakit lain terlebih dahulu agar kemudian bisa menjadi perbandingan sebelum kemudian RSPAD ditunjuk untuk ke rumah sakit rujukan. Ya seperti itu. Nah, ada perbedaan di antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa Ilham? Ya, tahun di masa saya 2019 misalnya, kami melibatkan ID. Kami melibatkan Ikatan Dokter Indonesia sebagai penentuan dokternya, bahkan kita melibatkan ID. Misalnya rumah sakitnya memang di RSPAD, tetapi dokter-dokternya itu ID yang menentukan. Karena kita anggap sebagai lembaga independen, lembaga yang institusi kedokteran yang memang kita anggap mumpuni ya. Dan memang sudah lama sekali ID ini, puluhan tahun ID ini sudah eksis gitu ya. Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari KPU saat ini sehingga tidak melibatkan ID. Sehingga dokter-dokter yang memeriksa sekarang ini ya, dari kemarin sampai sekarang itu dokter dari RSPAD. Nah, walaupun tadi Pak Andika Perkasa sudah mengatakan bahwa kita tidak akan merecoki lah dengan kapasitas dia sebagai mantan kasat gitu ya, atau mantan panglima gitu ya. Jadi ya kita lihat saja, kita pantau saja bagaimana kemudian prosedur dan juga bagaimana hasil pemeriksaan dari 2 calon bakal presiden saat ini. Itu ya, kalau berbicara soal ID juga sudah disampaikan tadi, bagaimana kemudian kita menjamin independensi ketika tidak ada organisasi profesi yang kemudian dilibatkan di situ. Tapi nanti kan kita bahas lebih dalam, usai jeda hanya di Breaking News Kompas TV, saudara. Ya, masih ada di studio Kompas TV, ada mantan Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dan juga anggota Dewan Pertimbangan PBID, Dr. Sukman Tulus Putra, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Capres dan Cawapres pada tahun 2009 lalu. Terima kasih sekali lagi Pak Ilham. Terima kasih. Dokter, kita mulai lagi ya tadi ya perbincangannya. Tadi memang sudah diperbincangkan sedikit. Yang berbeda khususnya tahun ini adalah tidak dilibatkannya ID atau PBID ya Pak. Ya. Nah, kalau dari aturan sendiri itu tertuang di mana sih Pak Ilham? Ya, itu ada di sebetulnya diturunkan oleh KPU di PKPU nomor 19 tahun 2023, itu revisi dari PKPU sebelumnya 22 tahun 2018.
kemudian diturunkan lagi dalam bentuk juknis itu di surat keputusan KPU nomor 1387 tahun 2023. 1387. Jadi yang PKPU itu menjelaskan tentang ke presiden ya, pendaftaran calon presiden tuh seluruhnya itu ada di situ. Nah, yang kemudian SK 1387 ini khusus spesiali untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, di situ detail bagaimana kemudian KPU menerima penawaran dari 3 rumah sakit, kemudian juga menunjuk dokter-dokternya, rumah sakit seperti apa sebetulnya yang proper untuk kemudian bisa digunakan dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden Sabtu dan Minggu kemarin gitu ya. Nah, itu semuanya ada kriterianya sampai kemudian pemeriksaan apa saja yang dilakukan. Nah, jadi memang harus detail seperti itu agar kemudian tim dokter yang nanti akan memeriksa bakal calon presiden itu bisa lebih spesifik untuk kemudian menentukan atau kemudian mengumumkan hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut. Sebenarnya pertanyaan ini juga apa yang kemudian ini saya bersambung dengan apa yang disampaikan Andika Perkasa tadi gitu ya. Dikhawatirkan kalau ia ada di dalam, katanya dikhawatirkan nanti dilihat sebagai kasakusuk karena ia mantan panglima dan ini dilakukan di RSPAD, di mana yang saat ini sendiri kalau informasi yang saya dapatkan semua dokternya ini yang dilibatkan memang dari RSPAD itu sendiri. Iya. Ya sepertinya ini yang berbeda juga ya. Iya, seperti kalau ini tidak dilibatkan biasanya dari rumah sakit tersebut. Nah, tetapi pengalaman kita adalah pengalaman saya di tahun 2019 lalu adalah melibatkan ID. Jadi RSPAD itu hanya tempat. Walaupun nanti kemudian dalam pertemuan-pertemuan, beberapa kali pertemuan, briefing-briefing, KPU dengan ID dan juga RSPAD, itu biasanya nanti ID juga akan sepakat menunjuk dokter RSPAD yang juga anggota ID ya Pak ya? Yang juga anggota Jadi secara spesifik pelibatannya seperti apa Pak Ilham? Iya. Kalau ID waktu itu? Jadi kita memastikan bahwa dokter-dokter memang dari ID. Karena kita menganggap bahwa ID ini adalah lembaga yang mumpuni, institusi yang mumpuni, untuk melakukan pemeriksaan kepada bakal calon presiden ya ketika itu. ID ini kan sudah pengalaman kata dokter 72 tahun lebih untuk kemudian berkiprah dalam hal kesehatan dan juga hal-hal terkait dengan medik dan kedokteran. Tentu mereka punya kapasitas untuk itu gitu ya dan sekali lagi independensi menjadi penting. Karena salah satu bagaimana pemilu ini demokratis adalah bagaimana institusi yang ditunjuk oleh KPU dalam menentukan hal-hal yang krusial terkait dengan pemilu ya tentu itu adalah lembaga-lembaga yang memang independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Tidak bisa diintervensi ya. Dok, 70 tahunan lebih ada di Republik begitu ya, ID, yang kemudian ini diganti ke PKPU 19 2023 yang tidak serta-merta secara spesifik menuliskan perlibatan ID di situ. Menurut Anda? Baik, saya kira menyambung dari Pak Ilham tadi. Dalam peraturan KPU sebelumnya, bahwa di situ disebutkan spesifik bahwa dalam pemeriksaan kesehatan ini KPU bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dan yang sekarang itu tidak, hanya disebutkan dengan Kementerian Kesehatan. Nah, dalam menentukan pemeriksa dari ID ini, kita meminta kepada perhimpunan spesialis yang ada itu, ya. Di ID itu ada 38 spesialis perhimpunan. Masing-masing spesialis ada perhimpunannya lah ya. Tapi tidak semuanya terlibat dalam pemeriksaan ini. Dan setiap perhimpunan itu harus menetapkan bahwa dokter yang akan memeriksa ini betul-betul mempunyai kompetensi, kemudian dia independen. Dan kita pernah membatalkan dokter yang ada case-nya ya itu ya? Pernah ya dok? Ada dokter yang termasuk dalam misalnya dokter kepresidenan itu tidak boleh masuk dalam tim ini. Iya. Apalagi kalau misalnya dalam pemilu itu ada presiden yang incumbent ya. Dokter kepresidenan nggak boleh. Kemudian dokter-dokter yang terlibat dengan partai politik sebagai anggota partai politik misalnya itu juga tidak boleh. Dan saya kira ini sangat ketat sekali. Dan harus diyakinkan betul bahwa dokter ini betul-betul kompeten dalam bidangnya. Kemudian paling tidak dia harus menjadi dokter itu 20 tahun ya. Minimal. 15 tahun spesialis dan sebelumnya dokter umum. Jadi itu minimal. Bahkan banyak yang lebih sebetulnya. Ada yang guru besar dan sebagainya. Sehingga mereka betul-betul memeriksa itu secara profesional dan independen. Nah ini yang
tidak terjadi pada pemilu saat ini. Dan penyebabnya kita juga kurang pasti, tapi barangkali itu ada hubungannya dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023, bahwa ID bukan merupakan satu-satunya profesi. Tapi terlepas dari itu, kita berharap tetap saja barangkali pemeriksaan saat ini masih independen ya. Harus Dan imparsial, dia imparsial. Iya. Nah, kalau berbicara dampak, Dok, kalau saya mau ke Pak Ilham dulu deh sedikit deh. Ketika KPU waktu masa Pak Ilham ini akhirnya memutuskan untuk melibatkan ID begitu ya, terlepas dari memang sebelum-sebelumnya juga melibatkan, itu yang diharapkan ada dampak seperti apa? Selain tadi memang diharapkan independen begitu ya. Tapi kan ini sudah istilahnya udah ada yang tahu lah ini gitu loh. Jadi kita serahkan kepada ID. Iya, betul. Waktu itu kalau Pak Ilham sendiri sama teman-teman kayak gimana? Ya betul seperti itu, karena pengalaman ID itu kan lembaga yang dulu banget satu-satunya ya Dok ya, satu-satunya lembaga berhimpunnya para dokter gitu ya, dan tentu punya kapasitas yang baik gitu ya, seperti kata dokter tadi, bahwa mereka paling tidak punya pengalaman 20 tahun berpraktek di bidangnya masing-masing, di spesialisnya masing-masing. Nah, tentu kita lebih concern terhadap bagaimana profesionalitas dari dokter tersebut. Bagaimana dia menganalisa kemungkinan potensi-potensi penyakit yang ada di bakal calon presiden misalnya saja. Ya itu tentu menjadi penting. Karena kompetensi itu kan jangan-jangan salah diagnosa, itu berbahaya sekali gitu kan. Atau kemudian ada dokter-dokter yang malah praktek yang masuk ke situ. Nah tentu ID kan punya track record nih dari para dokter-dokter ini ya Dok ya. Apakah pernah dikena etik, kena etiknya karena apa dan sebagainya. Nah jadi kita melihat bahwa prosedur tim kedokteran yang ada di ID ini sudah ada prosedurnya, sudah ada mekanismenya yang kita anggap bahwa mereka adalah dokter-dokter yang mumpuni, sehingga hasil yang kemudian nanti dalam pemeriksaan bakal calon presiden wakil presiden ini betul-betul akurat gitu, jadi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau dulu itu sebelum nanti saya bacakan beberapa informasi begitu ya, dokter, ini pelibatannya seperti apa kalau dulu begitu ya? Apakah kemudian ID bersama juga dengan Kementerian Kesehatan menentukan dokter-dokternya, kemudian nanti direkomendasikan ke KPU ini gitu ya? Kalau sekarang kan katanya jumlahnya ada 50 tuh. Gitu ya. Seperti apa pelibatan secara realnya di lapangan lah begitu ketika itu? Ya, jadi setelah ada surat dari KPU untuk meminta tim pemeriksa, terus ID mengadakan rapat untuk tim-tim spesialis yang terlibat ya. Kita mengundang perhimpunan spesialisnya, dan dari perhimpunan inilah yang menetapkan siapa yang akan diikutkan dalam tim ini. Ya. Nah, di sana tentu kita harapkan memang tim ini bekerja dengan profesional dan kompeten ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ini memang sangat penting karena kalau tidak nanti penetapan itu juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapa-siapa. Karena perhimpunan spesialis itulah yang, misalnya perhimpunan spesialis jantung, penyakit dalam, THT dan sebagainya. Mereka tahu persis bahwa dokter-dokter yang akan ditunjuk itu betul-betul yang mempunyai kompetensi yang baik dan punya integriti, ya. Tidak terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik, dan itu betul-betul disaring betul, ditentukan. Tadi Pak Ilham sempat menyatakan atau menjelaskan soal kriteria yang kemudian ini dilihat, inilah kriteria-kriteria yang harus dicari dari kesehatan gitu ya, dari bakal calon keduanya, capres, cawapres. Nanti kriteria itu akan saya tanyakan siapa yang kemudian itu membasiskan itu gitu ya. Nah kalau tadi kembali sebelum nanti saya tanyakan beberapa hal terkait 16 tadi, Pak Ilham tadi menyampaikan bahwa ada kriteria tertentu. Kriterianya sendiri sekarang kalau ID tidak ada di sini misalkan, itu jelaskan pada kami kira-kira bagaimana kriteria itu dibuat dan bagaimana penentuan ini 16 ini yang kemudian harus diperiksa. Berdasarkan pengalaman kita mulai tahun 2004 tadi yang Pak Ilham, 2004, 2009, kemudian 2014, 2019, itu ID telah membuat suatu buku panduan untuk pemeriksaan calon presiden. Bukan ini kan Dok? Bukan. Saya langsung, kalau ini kita lihat langsung. Ada panduannya itu ada. Satu buku ya. Jadi dalam panduan itu sangat detail betul. Apa tadi yang diminta misalnya pada pemeriksaan jantung apa, kemudian pemeriksaan
THT apa, kemudian apa itu pemeriksaan psikiatri ya. Di situ sangat detail dan buku tersebut sudah didaftarkan punya hak cipta dari PBB. Oh, punya hak cipta ya? Iya, hak cipta. Jadi memang seandainya digunakan itu sangat baik saya kira itu. Dan barangkali tim dari yang ada sekarang bisa memberitahukan pada ID bahwa menggunakan panduan kriteria yang telah ditetapkan itu. Dan ini sudah kita gunakan pada beberapa kali periode pemilu dan saya kira itu sangat penting memang ya. Jadi panduan itu sudah baku dan itu sangat detail cara pemeriksaannya. Ya. Lah Dok, kalau memang sudah ada hak ciptanya berarti kan ada informasi lah terkait misalnya penggunaannya. Kalau digunakan begitu ya yang sekarang berarti akan ada komunikasi dari. Ya, saya nggak tahu persis sekarang. Saya belum mendengar itu ada komunikasi dari teman-teman dari RSPAD dengan PBID. Tapi kita berharap itu yang digunakan. Tidak membuat kriteria baru yang barangkali tidak mudah itu untuk memastikan. Karena ini sangat krusial dan sangat penting ya dalam kriteria ini. Panduan ini sudah merupakan satu buku yang sangat baik sekali. Betul sekali ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan tes kesehatan yang sudah dilakukan sejak kemarin, kemudian juga hari ini yang tengah dilakukan kepada beberapa narsum yang sudah ada di studio tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, masih di Breaking News Kompas TV masih ada Pak Ilham Saputra, kemudian juga ada Dr. Sungman Tulus. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi dialognya, kita lihatkan dulu kepada Anda. Ini ada informasi terkait dengan pasangan yang sudah mendaftar ke KPU adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu 22 Oktober 2023. Sejenak kita lihat profil pasangan bakal capres dan cawapres ini, di mana bakal capres Ganjar Pranowo, saudara, punya pengalaman panjang di pemerintahan dan juga DPR. Ganjar yang saat ini memasuki usia 54 tahun sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yakni sejak 2013 hingga 2023. Ia juga pernah menjadi anggota DPR pada 2004 sampai 2013. Sejak 2014 hingga 2023, Ganjar menjabat Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Sementara itu bakal calon wakil presiden Ganjar atau pasangannya Ganjar, Mahfud MD ini punya pengalaman di lembaga eksekutif, yudikatif hingga legislatif. Mahfud yang berusia 66 tahun sudah beberapa kali menjabat sebagai menteri. Saat ini menjabat Menko Polhukam. Ia juga pernah menjabat sebagai atau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008 hingga 2013 lalu. Sebelum menjadi ketua MK, Mahfud menjadi anggota DPR pada 2004 hingga 2008. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD diusung PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Nah, ini adalah partai-partai yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud, saudara. Sehari sebelumnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang melaksanakan prosedur pemeriksaan kesehatan. Untuk diketahui, Anies Baswedan, saudara, lahir 7 Mei 1969 dan saat ini berusia 54 tahun, 1 tahun di bawah Ganjar. Anies punya sejumlah pengalaman di pemerintahan dan dunia pendidikan. Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sebelumnya, Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2014 hingga 2016. Anies juga pernah menjabat sebagai rektor dari Universitas Paramadina. Sementara itu, pasangannya Muhaimin Iskandar saat ini berusia 57 tahun dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Muhaimin juga tengah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung 3 partai yakni Nasdem, PKB, dan juga PKS. Dengan mengusung nama Koalisi Perubahan,
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga setuju bahwa singkatan atas nama koalisi mereka ini adalah Amin, gitu ya. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan. Masih ada Pak Ilham Saputra, kemudian juga ada Dr. Sukman Tulus. Dokter, jadi kalau saat ini sendiri, apa yang digunakan oleh KPU yang periode saat ini untuk kemudian menentukan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi begitu ya oleh para bakal calon yang kemudian kita tahu bahwa blue book-nya atau hak ciptanya ini juga sempat dibikin oleh ID. Iya, Ada informasi itu nggak? Saya tidak ada informasi pasti ya, tapi kita berharap bahwa panduan itu tetap menggunakan itu, tidak membuat panduan yang baru karena tidak mudah untuk membuat itu. Dan saya yakin teman-teman di di RSPAD akan mengikuti apa yang ada itu. Tapi mungkin sudah memberitahukan pada PBID, tapi saya tidak tahu persis. Ya, kalau untuk kami misalnya melihat ini sebagai perspektif awam gitu ya, ya udah yang penting kan ini kan ada dokternya, ada syaratnya di kriterianya, udahlah ini pasti dijalankan dengan baik gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman perhimpunan misalkan atau dari teman-teman PBID yang dulu tergabung juga, yang mungkin saat ini juga masih di PBID, ada nggak sih suara-suara yang kemudian menunjukkan bahwa ini khawatir nih gitu, bahwa takutnya tidak independen atau sedemikian macam? Iya, secara langsung sih tidak barangkali, tapi itu tetap menjadi concern kita, ya, karena independensi, imparsialitas dan kompetensi dari dokter yang memeriksa ini harus betul-betul terjaga. Ya. Jadi kalau tidak nanti akan bias hasilnya. Itu yang kita harapkan ya. Kalau sudah disampaikan, misalkan salah satunya dokter kepresidenan ini tidak boleh, itu juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Ketua KPU saat ini. Ya. Kalau Pak Ilham, izin, Pak Ilham melihatnya bagaimana kalau sejauh ini? Kan beberapa hal sudah disampaikan bahwa misalkan dokter yang tergabung di partai tidak boleh, dokter yang memiliki hubungan saudara tidak boleh, ataupun dokter kepresidenan sendiri juga tidak boleh begitu. Cukupkah itu untuk menjaga independensi pemeriksaan kesehatan ini yang kemudian nantinya harus dipertanggungjawabkan juga ke publik tentunya? Ya, di awal tadi sudah saya bahas ya bahwa penting juga punya lembaga yang atau kemudian institusi dokter yang independen. Gitu, organisasi profesinya gitu. Ya, selain tadi soal bersaudara, soal kemudian hubungan kerja dan sebagainya, tetapi punya lembaga atau institusi dokter yang independen menjadi penting karena sekali lagi ini soal kompetensi, soal kemudian hasil yang nanti akan dikeluarkan oleh tim dokter tersebut tentu harus betul-betul yang akurat. Nah, tapi saya ingin sampaikan begini bahwa standar itu sebetulnya tidak ada yang berubah, ya dok ya. Bahwa standar untuk orang sehat, standar orang calon pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, gitu ya, itu tidak ada yang berubah sebetulnya. Jadi udah baku lah ya, bahwa tim dokter itu punya baku. Apalagi tidak ada orang yang kemudian bakal calon presiden seperti saat ini tidak ada yang tidak punya penyakit misalnya. Tetapi yang dipastikan oleh tim dokter ini adalah bagaimana kemudian ketika dia menjadi presiden selama 5 tahun tidak ada gangguan yang signifikan terhadap pekerjaan yang penyakit yang akan timbul, potensi Yeah. penyakit yang akan timbul pada pekerjaan mereka. Kan sebetulnya seperti itu. Jadi bukan kemudian kita menghasilkan orang-orang yang betul-betul bersih, sehat gitu ya, nggak mungkin lah itu. Itu kayak langsung jadi, oh ini saya pilih nih kalau sehatnya 100%. Di usia standar 50 ke atas itu kan pasti ada lah penyakit-penyakit tertentu yang memang bisa turunannya dok ya, bisa juga kemudian karena gaya hidup dan sebagainya. Nah, hati-hati nih Pak Ilham kalau menyebutkan usia nih, 50 tahun ke atas, takutnya nanti disangka yang 30 tahunan lebih sehat atau gimana. Iya nggak begitu kan, maksudnya ada standar-standarnya kan, makanya kita buat tim dokter yang kemudian mumpuni untuk mengetahui hal tersebut ya. Bahkan kita juga nggak bisa kemudian menilai dari usia. Orang di usia 30 aja kita pernah ada lihat udah punya penyakit kronis ya dok ya. Jadi nggak bisa juga kita lihat dari Itulah usia. Gunanya kemudian. Wah itu pentingnya kemudian bagaimana memilih ahli-ahli, memilih dokter-dokter spesialis yang diatur sebetulnya oleh standar kesehatan yang sudah dibuat oleh PKPU. Oleh SK nomor 1387 terkait dengan itu semua. Nah makanya dipilih rumah sakit juga yang lengkap alat-alatnya. Nah jadi bukan menghasilkan orang-orang yang betul sehat, segar bugar gitu, yang kemudian tidak ada penyakit, bukan seperti itu. Dokter tidak boleh, dokter presidenan misalkan. Tapi rumah sakit ini kan rumah sakit kepresidenan. Ya, Pak Ilham. Ya sebetulnya alatnya, tools yang digunakan, standarnya itu bagaimana dia punya alat EKG yang mumpuni, yang sesuai dengan standar kepresidenan, kemudian juga
bagaimana kemudian dia punya CT scan ya dok ya, yang kemudian juga baik gitu ya. Memang syarat teknologi. Itu ada standarnya terkait dengan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam PKPU dan dalam undang-undang seperti itu. Ini kita lihat visual tadi yang kemudian kami dapatkan juga. Ini adalah proses tanda tangan sebelum mereka mengganti baju hijau yang untuk tes kesehatan tadi, dokter. Nah, apa yang kemudian ditandatangani? Mungkin nanti dokter Sukman bisa menjelaskan gitu ya, apa saja yang ditandatangani, apakah ini kemudian, ini udah boleh minum gitu ya kalau pagi hari sebelum menjalani tes kesehatannya dok ya? Mungkin sudah diambil darahnya. Jadi, oh iya, oke. Nanti kita minum, kalau minum air putih saya mungkin. Nggak apa-apa ya. Oke, nanti kita akan tanyakan lagi, lebih detail lagi seperti apa, tapi usai jeda, hanya di Saudara, sebelum masuk ke RSPAD untuk menjalani tes kesehatan, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku sudah siap. Ganjar juga mengaku fit dan sudah berpuasa sejak semalam. Sementara bakal cawapres PDI Perjuangan, Mahfud MD juga memberi pernyataan yang serupa. Tim sepeda dan lari saya. Akhirnya beli sepeda atau lari tiap hari. Jadi dengan menjadi pasangan boleh berarti bersama-sama keluar di Belum jeda tadi kami juga sempat melihat ini adalah visual sebelum Ganjar dan Mahfud atau sebelum semua bakal capres dan cawapres berganti baju untuk memulai tes kesehatan. Ini akan menandatangani beberapa form dulu. Mungkin bisa dijelaskan dari Dr. Sukman. Ini yang ditandatangani apa, kemudian juga prosedur, tahapan yang akan dilalui para bakal calon ini saat memulai tes kesehatan itu apa duluan sih yang kemudian menjadi prioritas? Urutan itu menjadi prioritas tidak sih? Atau memang itu sudah urutan memang di medical check up gitu? Ya, ada memang. Jadi biasa dalam pemeriksaan kesehatan itu kan ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang namanya anamnesis ya, riwayat penyakit dan sebagainya. Itu yang harus beliau-beliau tulis ya, dan diberikan jawaban yang benar, misalnya pernah sakit apa dan sebagainya. Dan mungkin kalau perlu mungkin barangkali mereka makan obat apa dan sebagainya. Itu namanya riwayat penyakit, perjalanan penyakit. Itu yang ada di form itu ya? Biasanya ada gitu. Kemudian biasanya panjang dan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan fisik. Fisik itu tentu tadi berdasarkan keahlian spesialis masing-masing. Ada pemeriksaan jantung misalnya. Kemudian pemeriksaan jantung itu ada pemeriksaan tambahan juga, pemeriksaan penunjang namanya, seperti EKG, ehokardiografi dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan neurologis. Jadi setiap bidang itu ada waktunya kan, tidak ada yang setengah jam, ada yang 45 menit. Jantung mungkin agak lama kan ada beberapa pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan penunjang itu ya. Kemudian THT, kemudian nanti berpindah ke dokter yang lain, pemeriksaan paru-paru dan sebagainya. Ya, saraf, ya, neurologi itu penting. Jadi secara komprehensif pemeriksaan fisik itu dilakukan ya. Selain nanti ada pemeriksaan psikiatri dan sebagainya ya. Itu fisik. Tapi tadi dokter juga sampaikan ya, fisik ini tidak menjamin keseluruhan kesehatan kita sebagai manusia. Di baliknya ada kesehatan psikologinya gitu ya. Kita tahu ini juga dites jasmani rohani atau anak zaman sekarang tadi saya bilang nyebutnya mental health nih dok. Seberapa krusial itu dalam penentuan seorang ini sehat atau enggak dan mampu atau enggak satu periode untuk kemudian memimpin negara kita? Iya, jadi memang definisi sehat itu kan selain dari sehat fisik, rohani dan mental ya, spiritual juga. Jadi ini sangat penting pemeriksaan ini. Itu yang tadi disebut ada namanya MMPI untuk melihat bagaimana kepribadian, emosi dan sebagainya ya. MMPI itu sangat penting dan itu bukan waktu yang cukup lama sehingga akan kelihatan. Jadi seseorang itu bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya sekitar 350 banyak. Dan kalau dulu tes berjam-jam. KPU berapa banyak Pak Ilham? Ya sekitar itu juga. Oke, lanjut dulu. Cukup banyak gitu. Jadi sekali, saya ingat dulu salah satu calon presiden, calon wapres waktu itu, ketemu kita, waduh pusing katanya saya. Sangat melelahkan. Tapi dari situ akan kelihatan nanti hasilnya. Oh ini tidak ada masalah sebetulnya ya. Jadi itu akan kelihatan sama sekali. Betul-betul suatu pemeriksaan yang objektif. Itu nanti jenis hasilnya, hasil penilaiannya akan seperti apa sih kalau yang soal psikiatri? Maksud kami yang soal
psikologi tadi ya? Ya ada itu, nanti ada kriterianya. Misalnya dia mengalami gangguan emosi dan sebagainya. Ya ada, itu ada nilai-nilainya semua. Nanti dirapatkan, karena dalam pemeriksaan ini seingat saya dulu, dalam 1 hari itu setelah selesai itu ada rapat pleno, Pak. Betul. Dari semua hasil semua pemeriksa kita rapat pleno secara tertutup ya. Itu ditentukan apa ada masalah, kemudian ada diskusi antara para ahli dan itu betul-betul terbuka sehingga memang betul-betul memerlukan seorang tim yang betul-betul independen dan imparsial. Mereka harus yakin betul sesuai dengan itu dan mereka tentu bekerja berdasarkan etika profesi dan saya kira itu sangat penting. Ya. Pak Ilham, ini pertanyaan terakhir dari saya kebetulan, kalau nanti ada yang tidak lolos nih, ini kan dalam jangka waktu tertentu akan ditetapkan tanggal 13 November gitu ya. Ini prosesnya akan seperti apa? Harus tes ulang sampai berapa kali misalkan? Atau tiba-tiba kalau sudah 2-3 kali ini harus ganti atau dinyatakan tidak kompeten gitu? Tidak ada pemeriksaan ulang. Tidak ada pemeriksaan ulang karena sekalipun cukup sebetulnya kalau kemudian tadi dihasilkan oleh peralatan perlengkapannya lengkap dan juga ada dokter-dokter yang mumpuni. Jadi tidak ada perlu ulang. Nanti tim dokter akan menyerahkan hasilnya kepada KPU. Nah, nanti KPU akan mengumumkan kepada tim ses masing-masing atau tim masing-masing calon dari partai politik, gabungan partai politik, untuk dijelaskan bagaimana harus mengganti yang bersangkutan. Dia harus langsung ganti. Harus ganti karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh KPU, baik undang-undang maupun PKPU maupun SK tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi tidak ada pemeriksaan ulang dan tidak ada pemeriksaan tambahan. Bukan tambahan. Biasanya gini, Mas. Jadi kalau ada kebanyakan di pilkada nih ya, ketika ada dokter resmi atau rumah sakit resmi kita tunjuk sudah memberikan statement bahwa dia tidak memenuhi syarat, dia cari second opinion. Ke dokter lain, kemudian dokter lain menyatakan bahwa udah sehat kok misalnya. Nah itu tidak boleh, tidak kita terima. Jadi karena kita sudah menunjuk tim khusus yang kemudian benar-benar mumpuni untuk memberikan penilaian terhadap baca pres dan bacawa pres ini. Undang-undang pemilu. Sesuai gitu ya? undang-undang pemilu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ini kita ada informasi juga, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan sebagai kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka belum mengajukan pengunduran diri ke partai meski sudah diusung oleh Golkar sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sementara sebelumnya di peringatan Hari Santri, Presiden Jokowi sudah merestui anaknya menjadi bacawa pres Prabowo. Ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh Mbak? Surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Golkar? Gak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum Beliau akan. menyatakan akan menindaklanjuti dengan Pak Prabowo. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, udah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Ya saya nggak tahu, coba ditanya ke Mas Gibran. Mbak Puan terbaru tadi Pak Jokowi bilang, kan Mbak Puan sempat bilang ke wartawan suruh tanya ke Pak Jokowi masih dukung Ganjar dan PDIP atau enggak. Tadi sudah kami tanyakan Mbak. Terus jawabannya dukung semuanya. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi secara aksi Mbak Puan menilainya ini sejalan nggak sih Mbak bahwa Pak Jokowi itu ya dukung semua? Kalau hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Di Rapimnas? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ketemu sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo, jangan di istana bicara apa?
kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada Presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah bicara komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal dia jadi cawapres. dicalonkan sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Cawapres Prabowo santri memilih pemimpin juga Pak. Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Tanyakan ke koalisi. Ya, itu statement yang paling baru, paling current yang masuk ke kita informasinya. Dan saudara, dengan masuknya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tadi atau dimulainya tes kesehatan di RSPAD, berakhir breaking news Kompas TV di pagi hari ini. Tentu nanti kami akan update juga informasi-informasi terkait dengan tes kesehatan di program-program lainnya. Dan ketika selesai di sore nanti di breaking news Kompas TV yang akan kami hadirkan kembali. Terima kasih. Sebelumnya ada Ketua KPU RI periode 2021 dan 2022 Pak Ilham Saputra, dan juga ada Dr. Sukman Tulus Putra yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Capres-Cawapres tahun 2009 lalu dan juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan PBID. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Mas. Kita lihat seperti apa perkembangan informasinya, dan tentunya itu ya harapan tadi, independen dan imparsial agar kemudian juga hasilnya nanti kan yang berpengaruh juga mereka-mereka juga yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya saya juga menutup breaking news pagi hari ini. Terima kasih saudara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.